Assalamualaikum anak-anak. Hari ini saya akan membahas penyelesaian mengenai tugas luring program linier. Berikut adalah soal yang kemarin sudah saya berikan kepada kalian. Bisa disimak di lembar tugas program linier yang sudah saya kirimkan. Nah, setelah memahami soal yang ada di sini, langkah selanjutnya adalah kita membuat penyelesaiannya. Sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan, langkah pertama dalam menyelesaikan suatu permasalahan program linier adalah membuat model matematika. Nah, untuk bisa membuat model matematika, maka terlebih dahulu kita harus membuat tabelnya. Nah, tabel ini kita peroleh dari soal. Jadi terlebih dahulu kita harus bisa menentukan mana yang X dan mana yang Y. Caranya adalah kita lihat dulu di sini pada kalimat suatu butik memerlukan 18 rol kain A dan 24 rol kain B. Nah, dari sini kita tahu bahwa butik itu mempunyai kain 18 rol A dan 24 kain B. Jadi di sini kita bisa menuliskan 18 dan 24. 18 itu milik kain A dan 24 milik kain B. Selanjutnya, kalau total ini adalah milik kain A dan B, maka yang di sini kita isi dengan jenis bajunya. Karena di sini dia bisa membuat dua jenis baju, yaitu dress dan kebaya. Maka kita misalkan dress sebagai X dan kebaya sebagai Y. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat pada soal lagi. Pembuatan sebuah dress membutuhkan 1 rol kain A dan 2 rol kain B. Berarti kita lihat kolom dress. Dress ada di sini, dia memerlukan 1 rol kain A dan 2 rol kain B. Nulisnya ke bawah. Kemudian untuk kebaya membutuhkan 3 rol kain A dan 2 rol kain B. Kita tulis ke bawah 3, 2. Nah, setelah kita peroleh tabel seperti ini, selanjutnya adalah membuat model matematikanya. Terlebih dahulu kita harus menuliskan permisalan. Tadi kita memisalkan X itu adalah dress atau banyaknya dress yang kita buat. Saya tulis dress. Dan kebaya Y atau banyaknya kebaya itu Y. Selanjutnya kita buat menjadi model matematika. Kita menuliskannya mendatar ke kanan karena yang ada total adalah ini. Jadi kita untuk yang atas ini dulu, ini menjadi X ditambah 3Y titik-titik 18. Kemudian yang bawah 2X ditambah 2Y titik-titik 24. Nah, selanjutnya titik-titik ini akan kita isi dengan tanda pertidaksamaan. Lalu bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya bisa dilakukan dengan kita membaca terlebih dahulu. 18 dan 24 ini adalah persediaan kain yang dipunyai oleh suatu butik itu. Jadi idealnya sesuai dengan logika, ketika kita akan memproduksi suatu baju, otomatis kita harus meminimalkan jumlah kain yang kita pakai supaya lebih irit, gitu kan? Jadi kalau bisa maksimal kita menggunakan 18 kain A dan 24 kain B. Kalau bisa jangan membeli lagi atau jangan tambah lagi. Sehingga di sini tandanya tidak boleh lebih dari 18 dan 24. Artinya harus kurang dari atau sama dengan. Begitu juga dengan yang bawah. Kalau mau kita artikan, ini artinya kita itu punya persediaan kain A 18. Ketika kita mau membuat model yang pertama, itu kita harus memanfaatkan
18 kain ini, 18 kain A untuk membuat dress sama kebaya. Tidak boleh lebih, jadi kita gunakan paling banyak itu 18. Kalau kurang dari 18 boleh, tapi kalau lebih dari 18 tidak boleh, sehingga tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, setelah itu kemudian selanjutnya adalah menentukan fungsi tujuan atau yang biasa kita kenal dengan fungsi optimal. Lalu bagaimana Bu dalam menentukan fungsi tujuan atau fungsi optimalnya? Fungsi tujuan atau fungsi optimal ini bisa kita lihat dari kalimat di akhir. Di sini kita diarahkan pada kalimat ini. Sebuah dress dijual harganya 250.000 satu unitnya. Sedangkan yang kebaya dijual seharga 400.000 per unit. Nah, idealnya kalau kita mau menjual sesuatu dan kita mendapatkan penghasilan yang paling besar, karena di sini besarnya pendapatan maksimum atau paling banyak yang bisa kita peroleh, jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. 250.000 kita kalikan dengan banyaknya dress yang kita buat, jadi nulisnya 250.000 X. Kita tambahkan dengan 400.000 dikali banyaknya kebaya Y yang kita buat. Nah, sehingga jadilah ini sebagai fungsi tujuan atau fungsi optimal, atau fungsi objektif juga boleh. Oh ya, untuk membuat model matematika selain dua tolok ukur ini atau dua pertidaksamaan ini, jangan lupa juga ya untuk menuliskan X selalu lebih besar sama dengan 0 dan Y selalu lebih besar sama dengan 0. Artinya kita memproduksi dress dan kebaya paling sedikit itu 0 atau tidak membuat sama sekali, karena tidak mungkin dia bernilai negatif. Nah, setelah kita mempunyai model matematika yang lengkap dan juga fungsi tujuannya, selanjutnya yang kita lakukan adalah langkah ketiga. Nah, langkah ketiga yang akan kita lakukan adalah menentukan titik-titik koordinat yang nantinya akan kita gunakan untuk menggambar pada grafik atau pada koordinat kartesius. Nah, bagaimana caranya? Menentukan titik koordinat itu seperti yang sudah saya contohkan kemarin. Jadi kita eksekusi terlebih dahulu satu persatu pertidaksamaannya. Di sini ada X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 18. Karena kita ingin mencari titik koordinat, maka tanda pertidaksamaan ini harus kita ubah menjadi persamaan, sehingga menjadi 3 ditambah 3 X ditambah 3Y sama dengan 18. Selanjutnya, seandainya X-nya sama dengan 0, maka nanti Y-nya berapa? Kita masukkan saja, kita substitusikan X sama dengan 0 kepada persamaan ini. Berarti kita mendapatkan 0 ditambah 3Y sama dengan 18. 3Y sama dengan 18, sehingga kita peroleh Y-nya adalah 6. Tidak hanya itu, ketika kita sudah memisalkan X sama dengan 0, selanjutnya adalah kita memisalkan atau mensubstitusikan Y sama dengan 0. Ketika Y-nya sama dengan 0, apa yang akan terjadi? Berarti X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 18. Artinya X sama dengan 18. Nah, dari sini kita peroleh titik 0,6. Titik ini selalu disusun dari X, Y ya, bukan Y, X. Sehingga X-nya 0, Y-nya 6. Kita peroleh titik 0,6. Untuk yang bawahnya kita peroleh 18,0. Selanjutnya, setelah satu pertidaksamaan atau satu
ini sudah kita eksekusi. Selanjutnya adalah yang satunya lagi, 2x ditambah 2y sama dengan 24. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kalau x-nya sama dengan 0, maka nanti y-nya berapa? Kita masukkan 2 dikali 0 ditambah 2y sama dengan 24. Jadi 2y sama dengan 24, sehingga kita peroleh y-nya adalah 12. Dari sini kita peroleh titik, yaitu 0,12. Lakukan hal yang sama, y sama dengan 0, kita substitusikan sehingga 2x ditambah 2 dikali 0 sama dengan 24. Lalu 2x sama dengan 24. X sama dengan 12. Kalau dari sini kita peroleh titik 12,0. Untuk langkah keempat, yaitu menggambar grafik pada koordinat kartesius. Terlebih dahulu kita harus menggambar koordinat kartesius di mana dia terdapat sumbu x dan sumbu y di sini. Nah, untuk menentukan titik-titik yang ada di sini, boleh menggunakan skala 1 yang artinya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau seperti saya menggunakan skala 2. Jadi untuk setiap bilangan mempunyai jarak 2, 4, 6 dan seterusnya untuk setiap sumbu. Kemudian tadi kita sudah memperoleh titik 0,6 dan 18,0. Maka kita gambar terlebih dahulu untuk garis yang dibuat dari titik 0,6 dan 18,0. 0,6, 0 itu adalah sumbu x. Jadi di sini, kemudian 6 adalah sumbu y, berarti di atas sini, sehingga titiknya ada di sini. Kita beri nama dulu, dia adalah titik 0,6. Selanjutnya adalah 18,0. 18,0 karena sumbu y-nya 0, jadi ada di sini. Kita beri nama 18,0. Setelah itu titik yang selanjutnya adalah 0,12 dan 12,0. 0,12 yaitu di atas ini, dan juga 12,0 yang berada di sini. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menghubungkan kedua titik tadi 0,6 dengan 18,0 menjadi satu garis, dan juga titik 0,12 dan titik 12,0 menjadi satu garis, sehingga gambarnya akan seperti ini. Nah, gambarnya nanti akan seperti ini. Kedua garis ini ternyata berpotongan pada suatu titik, yaitu di titik ini. Nah, untuk mencari titik ini, terlebih dahulu kita harus menentukan titik potong dari kedua garis itu yang akan kita cari di langkah kelima. Nah, sebelum kita menentukan titik potong, terlebih dahulu jangan sampai lupa kita beri nama dulu untuk kedua garis ini. Garis yang pertama namanya adalah x plus y sama dengan 18, dan garis yang kedua namanya 2x ditambah 2y sama dengan 24. Kenapa di sini sama dengan? Karena kita belum menentukan tanda pertidaksamaannya. Kemudian selanjutnya kita menentukan titik potong dari dua garis, yang artinya kita harus melakukan metode gabungan untuk menentukan nilai x dan y. Metode gabungan itu bisa kita lakukan dengan substitusi dan juga eliminasi. X ditambah 3y sama dengan 18, kita eliminasikan dengan 2x ditambah 2y sama dengan 24. Karena variabelnya tidak sama, misalkan kita ingin menghilangkan x-nya, harusnya variabel x ini harus sama, sedangkan ini yang satu adalah 1, yang satunya adalah 2, sehingga kita harus menyamakan variabel dengan cara yang atas kita kalikan dengan 2 supaya nanti bisa menjadi 2x, yang bawah kita kalikan dengan 1. Setelah itu kita memperoleh persamaan baru, yaitu 2x ditambah 6y sama dengan 36. Jangan lupa
kita mengalihkan 2 ini ke setiap unsur yang ada di sini. Kemudian ini karena dikali 1, jadi dia nilainya tetap 2x ditambah 2y sama dengan 24. Selanjutnya karena kita ingin menghilangi x, maka di sini adalah tanda pengurangan, yang artinya 2x dikurangi 2x 0. 6y dikurangi 2y 4y, dan 36 dikurangi 24 yaitu 12. Kita peroleh nilai y-nya adalah 12 dibagi 4 yaitu 3. Setelah memperoleh nilai y, selanjutnya yang harus kita cari adalah nilai x-nya dengan cara mensubstitusikan y sama dengan 3 ke salah satu persamaan ini. Saya memilih persamaan yang atas yaitu x ditambah 3y sama dengan 18. Karena kita sudah memiliki y-nya sama dengan 3, maka x ditambah 3 kali 3 sama dengan 18. X ditambah 9 sama dengan 18. X kita peroleh 18 dikurangi 9 yang artinya X adalah 9. Nah, setelah kita menemukan nilai X dan juga nilai Y-nya, selanjutnya itu adalah titik ini. Jadi kita bisa memberi nama bahwa di sini titik ini adalah 9,3. Setelah kita mempunyai gambar yang utuh seperti ini, selanjutnya adalah kita harus menentukan daerah mana yang harus diarsir dan tidak diarsir atau daerah bersih sebagai daerah penyelesaian. Itu akan kita kerjakan pada langkah ke-6, yaitu mengarsir daerah penyelesaian. Karena kesepakatan kita kemarin adalah daerah yang merupakan penyelesaian dia harus bersih, maka nanti kita harus mengarsir daerah-daerah yang tidak memenuhi pertidaksamaan. Nah, beginilah kira-kira hasil arsiran daerah penyelesaiannya, di mana daerah bersih ini adalah daerah penyelesaian atau kita sebut dengan DP atau mungkin HP bisa. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana gambar oret-oretan ini bisa diperoleh. Yang pertama adalah bermula dari gambar ini. Perhatikan pada titik 0,6 dan 18,0. Itu merupakan garis ini. Sret. Nah, kita lihat dulu karena dia tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari. Kalau awalnya tadi masih sama dengan, maka di sini ketika kita sudah mulai mengarsir, tandanya harus berubah menjadi tanda pertidaksamaan. Sesuai soal atau model matematika yang sudah dibuat, tandanya adalah kurang dari. Maka kalau kurang dari itu, kita bisa menuliskan note di sini bahwa kalau kurang dari itu berarti yang diminta oleh soal adalah memuat 0. Gitu ya. Jadi nanti yang memuat 0 atau yang sesuai soal, dia yang bersih, jangan kita coret. Lihat, kurang dari. Perhatikan kembali gambar garis ini. Dia membagi ruas atas dan bawah. Yang bawah ini, bawah garis itu tadi, dia memuat 0 karena 0 ada di sini. Sedangkan yang atas tidak ada 0 kan otomatis. Karena yang diminta adalah yang memuat 0, maka dari garis ini ke bawah atau yang memuat 0 ini dia tidak diarsir, maka mengarsirnya ke atas. Gitu ya. Kemudian sama halnya dengan yang garis kedua, yaitu ini. Garis ini yaitu garis 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 24. Tandanya adalah kurang dari, yang artinya dia yang diminta adalah yang memuat 0. Perhatikan garis ini. Dia membagi daerah atas dan bawah. Yang bawah memuat 0 sehingga tidak diarsir. Mengarsirnya yang ke atas. Setelah itu, pasti di model matematika kita selalu mempunyai X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0. Cara mengarsirnya bagaimana? Sumbu Y, X dulu ya. Sumbu X itu seperti ini. Dia ada sebelah kanan dan ada sebelah kiri.
Kalau X lebih dari 0 berarti yang diminta adalah yang kanan. Karena yang diminta yang kanan, maka daerah sebelah kiri sini saya hilangkan dengan cara mengarsir ini, seret, seolah-olah dia dipotong berdasarkan garis sumbu Y ini. Yang kita butuhkan adalah sini, daerah yang sebelah sini. Sehingga daerah yang sebelah sini kita potong dengan memberikan garis-garis ini. Begitu halnya dengan Y lebih dari sama dengan 0. Y itu sumbu Y adalah sumbu yang berdiri. Dia membagi bagian atas dan bagian bawah. Karena Y lebih dari 0 artinya Y-nya positif, maka yang kita gunakan adalah daerah yang atas. Ini nilainya positif semua. Yang bawah sini nilainya negatif. Jadi yang bawah yang kita arsir karena tidak sesuai dengan permintaan. Setelah itu, setelah kita arsir semua, kita akan memperoleh daerah yang bersih. Nah, itulah yang kita sebut sebagai daerah penyelesaian. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menentukan pendapatan maksimum sesuai soal dan banyak barang yang harus diproduksi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, fungsi tujuan di awal adalah seperti ini, 250.000 X ditambah 400.000 Y. Nah, kemudian kita lihat dulu titik-titik ini kita peroleh dari pembatas daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian ini dibatasi oleh titik 0,0, tapi tidak usah kita tulis, kemudian 0,6, 9,3 dan 12,0. Maka kita tuliskan terlebih dahulu di sini. Setelah itu nilainya kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Hasilnya seperti ini, 250.000 dikali 0 karena X-nya adalah 0, Y-nya 6 dan seterusnya sehingga kita peroleh nilai seperti ini. Dari sini, ketiga nilai ini yang paling maksimum atau paling banyak adalah 3.450.000, yang artinya pendapatan maksimum yang bisa diperoleh oleh butik itu sejumlah 3.450.000. Lalu setelah itu kita harus memberikan kesimpulan dengan menuliskan, jadi pendapatan maksimum yang diperoleh butik adalah Rp3.450.000 dengan memproduksi dari mana tadi? Kalau 9,3 artinya 9 itu X, 3-nya itu Y. X itu tadi kita misalkan dress dan Y itu kita misalkan kebaya. Jadi kita lanjutkan dengan memproduksi 9 dress dan 3 kebaya. Selesai. Untuk tips dan note-nya, dalam menggambarkan ini boleh dalam satu gambar. Kalau ini berhubung Bu Putri menjelaskan, jadi saya berikan gambar yang beda karena untuk membandingkan. Tapi nanti kalau sudah dalam pengerjaan soal boleh hanya satu gambar, tetapi nanti keterangan di sini untuk garisnya sudah berupa pertidaksamaan. Oke ya. Kira-kira begitu pembahasan dari saya untuk tugas program linear yang kedua. Kemarin kebanyakan untuk tugas program linear yang pertama, kemarin kebanyakan kesalahan terdapat pada penentuan dari model matematikanya yang masih terbolak-balik. Gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.